Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya akan membahas pertandingan West Ham menghadapi Newcastle ya. Terlihat di laga ini West Ham ya dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Newcastle dengan formasi 4-3-3. Jadi untuk laga ini beberapa pemain akan absen, ada 4 pemain untuk West Ham, Newcastle ada 2 pemain. Menurut versi saya sendiri kemungkinan besar karena ini laga kandang, West Ham nampaknya bisa menahan tim tamu Newcastle. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan Fiorentina menghadapi Lecce ya. Untuk laga ini Fiorentina dengan formasi 3-5-2, sedangkan Lecce dengan formasi 4-3-3. 4 pemain akan absen untuk Fiorentina. Lecce ada 5 pemain dari klasemen sementara dari lanjutan Serie A Italia. Fiorentina berada di peringkat 19, Lecce berada di peringkat 16. Oke, jadi awal musim ini Fiorentina nampaknya tidaklah begitu baik ya, tetapi untuk laga malam hari ini kemungkinan besar Fiorentina akan mampu meraih kemenangan di kandang sama menghadapi Lecce. Kemudian memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan tuan rumah Torino menghadapi Pisa. Terlihat di laga ini Torino dengan formasi 3-4-1-2, sedangkan Pisa dengan formasi 3-5-2 ya. Ada 4 pemain akan absen untuk Torino, sedangkan Pisa di laga ini 2 pemain dari klasemen sementara dari lanjutan Serie A Italia. Tuan rumah Torino berada di peringkat 13, Pisa berada di peringkat 17 sementara. Dari format kandang Torino ini cukup baik, sedangkan Pisa format tandang bisa dikatakan tidak begitu bagus ya. Ada 2 kemungkinan untuk laga ini. Kemungkinan pertama Torino bisa meraih kemenangan di kandang, kemudian untuk kemungkinan kedua bisa berakhir di skor imbang. Berikutnya saya membahas pertandingan Parma menghadapi Bologna. Terlihat di laga ini Parma dengan formasi 4-4-2, sedangkan Bologna dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini ada 4 pemain akan absen untuk tuan rumah Parma. Bologna di laga ini hanya 2 pemain saja dari klasemen sementara dari lanjutan Serie A Italia ya. Di mana Parma berada di peringkat 15 dengan meraih 7 poin dari 9 laga, sedangkan Bologna berada di peringkat 15 dengan meraih 9 poin dari 7 laga. Oke, untuk laga ini menurut versi saya sendiri saya mempertimbangkan kemungkinan besar tuan rumah Parma nampaknya akan mampu menahan tim tamu Bologna. Berikutnya saya pergi ke La Liga Spanyol. Di laga ini saya membahas pertandingan FC Barcelona menghadapi Elche ya. Barcelona masih tetap dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Elche di laga ini dengan formasi 3-5-2 ya. Terlihat di laga ini untuk tuan rumah Barcelona cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera, yaitu ada 6 pemain, sedangkan Elche tidak ada pemain mereka mengalami cedera ya. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar FC Barcelona dan Elche ini akan mampu menciptakan 3 gol bahkan bisa lebih ya. Selanjutnya saya membahas pertandingan Groningen menghadapi FC Twente. Terlihat di laga ini Groningen dengan formasi 4-2-3-1. Begitu juga dengan FC Twente ya. Ada 3 pemain akan absen untuk FC Twente. Klasemen sementara oke seperti ini, Groningen peringkat 5, Twente peringkat 8. Format kandang Groningen ini cukup baik. Kemungkinan besar 2 opsi, skor imbang atau kemenangan tuan rumah Groningen. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan FC Utrecht menghadapi Nijmegen ya. FC Utrecht dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Nijmegen di laga ini dengan formasi 3-1-4-2. Sedikit melihat kedua tim sama-sama memiliki 2 pemain yang akan absen. Klasemen sementara FC Utrecht berada di peringkat 10, sedangkan Nijmegen berada di peringkat 7 sementara. Untuk laga ini 2 opsi kemenangan FC Utrecht di kandang ataupun skor imbang 90 menit.